Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, atau Ibu, serta teman-teman yang saya hormati. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang pendekatan peristiwa dan perilaku. Dan ada pula anggota kelompok kami. Yang pertama ada dari Sigma dengan NIM akhir 015, Ari Citra dengan NIM akhir 104, saya sendiri Julia Angelika dengan NIM akhir 162, Alivia Putri dengan NIM akhir 298, Syafa Tanaya dengan NIM akhir 390, dan Nadine Diura dengan NIM akhir 401. Next slide. Pada hal pertama, akan membahas tentang hakikat pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa menyatakan bahwa akuntansi bertujuan menyajikan informasi relevan tentang peristiwa ekonomi yang berguna bagi modal keputusan pengguna. Akuntan bertanggung jawab mencatat peristiwa nyata, sementara pengguna mengevaluasi dan menyesuaikan informasi dengan fungsi utilitas masing-masing. Informasi akuntansi harus mencerminkan observasi objektif dari dunia real, bukan hasil manipulasi teknik akuntansi. Dan menurut Johnson, peristiwa adalah observasi atas tindakan nyata yang dapat dilihat dan diprediksi karena kebutuhan informasi pengguna berbeda-beda. Pendekatan ini mendorong akuntansi untuk mengungkapkan data non-keuangan yang relevan, tidak hanya nilai moneter, penggabungan, dan penilaian data yang diserahkan kepada pengguna laporan. Singkatnya, pendekatan ini mengedepankan objektivitas informasi akuntansi dan memberikan ruang bagi pengguna untuk mengolahnya sendiri, bukan hanya mengendalikan interpretasi manajemen. Next slide. Selanjutnya adalah laporan keuangan dan pendekatan peristiwa, di mana pendekatan peristiwa mengubah cara pandang terhadap laporan keuangan. Dalam pendekatan ini, neraca tidak hanya menunjukkan posisi keuangan yang saat ini, tetapi juga mencerminkan seluruh peristiwa ekonomi penting yang terjadi sejak perusahaan berdiri. Namun dalam pendekatan peristiwa, neraca memiliki makna yang lebih luas, sehingga media komunikasi tidak langsung mengenai semua peristiwa ekonomi penting yang mempengaruhi perusahaan sejak berdiri. Artinya, angka-angka dalam neraca tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan secara ekonomi perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua adalah laporan laba rugi yang dipahami sebagai komunikasi langsung mengenai peristiwa operasi yang berlangsung selama periode tertentu, bukan hanya penilaian kinerja keuangan. Dalam pendekatan peristiwa, fungsinya bergeser menjadi media komunikasi langsung atas peristiwa operasi. Artinya laporan ini dianggap sebagai cara menyampaikan apa yang benar-benar terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan selama periode tersebut. Sementara laporan arus kas tidak hanya dilihat sebagai hasil perubahan kas, tetapi sebagai ungkapan atas peristiwa keuangan dan investasi yang relevan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah relevansi peristiwa ekonomi, bukan semata-mata hasilnya dalam bentuk angka. Dan dalam laporan arus kas, difokuskan pendekatan peristiwanya dalam menekankan bahwa laporan ini harus dilihat sebagai representasi dari peristiwa keuangan dan investasi yang terjadi. Bahkan jika hasil akhirnya tidak secara langsung berdampak pada kas, maka yang penting adalah terjadinya peristiwa, bukan hanya dampaknya terhadap saldo kas. Next slide. Teori peristiwa normatif dari akuntansi. Teori ini menekankan pentingnya menyajikan informasi akuntansi yang mampu meningkatkan akurasi prediksi pengguna. Fokus utamanya adalah pada karakteristik relevan dari peristiwa-peristiwa penting baik internal, lingkungan, maupun transaksi yang mempengaruhi organisasi. Teori ini bersifat normatif, artinya berisi anjuran atau panduan tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Fokus utamanya adalah membantu pihak seperti pemegang saham, manajer, pemerintah, dan lainnya untuk memprediksi kondisi organisasinya secara lebih akurat. Dan tujuan utamanya adalah menyusun laporan yang bebas dari bias, disusun secara berkala dan terstruktur, memuat informasi penting untuk pengambilan keputusan, dan 3 komponen utama teori ini adalah taksonomi eksplisit, pengklasifikasian peristiwa nyata yang harus dilaporkan akuntan, yang kedua klasifikasi terencana, label yang menghubungkan peristiwa atau satu dengan yang lainnya, struktur sistem informasi yang berbasis peristiwa. Next slide. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Untuk mewujudkan teori akuntansi peristiwa normatif dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang menggabungkan pendekatan peristiwa dengan database terpusat. Sistem ini mendukung kebutuhan beragam pengguna dan mencakup 5 model utama. Yang pertama adalah model
hierarkis yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengajukan pertanyaan langsung kepada database akuntansi dan memberikan struktur bertingkat agar pengguna dapat menelusuri data secara ilmiah. Yang kedua adalah model jaringan yang menggunakan database tidak terstruktur dikembalikan menjadi struktur data multidimensi untuk efisiensi akses atau menyederhanakan akses terhadap data yang kompleks dengan membangun struktur data dari input yang belum terstruktur. Next slide. Tadi adalah model relasional yang berdasarkan teori matematika relasi menyusun data dalam relasi yang fleksibel dapat diakses melalui bahasa khusus pengguna yang memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan data dan sangat cocok untuk kebutuhan menggunakan penggunaan yang beragam. Model hubungan entitas atau R-model yang menggambarkan akuntansi sebagai kumpulan entitas dan hubungan nyata yang menggantikan sistem buku besar tradisional dan menggeser paradigma akuntansi dari pencatatan transaksi menjadi hubungan nyata antar entitas. Misalnya dalam model REA atau Research Events and Agents yang menyajikan fenomena akuntansi melalui tiga komponen utama, yaitu sumber daya ekonomi, peristiwa ekonomi, dan agen ekonomi, yang mencerminkan aktivitas nyata yang terjadi dalam organisasi. Semua model ini mendukung satu tujuan yang besar, yaitu membuat informasi akuntansi yang lebih relevan, akurat, dan berguna bagi pengambilan keputusan. Next slide. Selanjutnya adalah evaluasi atas pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Keunggulan utamanya ada pada kemampuannya yang menyajikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang dapat dianggap relevan, dan informasi ini bisa digunakan oleh berbagai pihak sesuai kebutuhan mereka dalam mengambil keputusan. Jadi pengguna laporan bisa menyesuaikan dan memilih sendiri informasi mana yang penting bagi mereka, lalu dapat menggabungkannya ke dalam pertimbangan saat membuat keputusan. Pendekatan ini mencoba menghadirkan data yang lebih lengkap dan relevan, bukan cuma angka hasil akhir seperti laba atau rugi. Informasi yang disediakan mencakup peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi dalam perusahaan, misalnya transaksi besar, investasi, atau perubahan penting. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat pendekatan perilaku. Yang pertama, terdapat hakikat dari pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku muncul karena pendekatan tradisional yang tidak memperhatikan perilaku pengguna informasi akuntansi. Pendekatan perilaku ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu yang pertama, orientasi keputusan komunikasi, yang dimana menilai relevansi informasi yang dikomunikasikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, orientasi pengambilan keputusan, yang dimana menganalisis perilaku individu dan kelompok yang dihasilkan dari komunikasi informasi akuntansi. Akuntansi dianggap sebagai proses berorientasi pada tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku melalui isi informasi yang disampaikan. Adapun tujuan utama dari pendekatan ini yaitu yang pertama memahami dan menjelaskan dan meramalkan perilaku manusia terkait dengan informasi akuntansi. Yang kedua, mengembangkan generalisasi mengenai perilaku manusia yang didukung dengan bukti empiris. Sehingga pendekatan ini tuh bertujuan sebagai memberikan wawasan mengenai bagaimana pengguna informasi akuntansi mengambil keputusan dan bagaimana desain sistem akuntansi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perilaku. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan praktik akuntansi, yang dimana mencakup yang pertama terdapat analisis bagaimana individu dan kelompok merespon informasi akuntansi. Yang kedua, evaluasi teknik-teknik pelaporan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Penelitian dalam bidang ini sering menggunakan metode eksperimental dan korelasional guna mengeksplorasi efek perilaku dan informasi akuntansi. Meskipun dalam tahap perkembangan, pendekatan ini merujukan adanya potensi besar untuk meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana informasi akuntansi dapat digunakan secara efektif dalam konteks organisasi. Next slide. Yang kedua, dampak perilaku dari informasi akuntansi. Informasi akuntansi memiliki dampak yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penelitian telah mengidentifikasi beberapa aspek penting yang memperilaku penggunaan dari informasi akuntansi. Studi-studi ini dikelompokkan dalam 5 kategori, yang diantaranya yang pertama, kecakupan penggunaan
Kecakupan penggunaan ini menggunakan 3 pendekatan untuk menilai seberapa baik informasi yang diungkapkan, yaitu pendekatan yang pertama yaitu menggunakan menganalisis pola penggunaan data terkait isu kontroversi dalam pengungkapan informasi. Pendekatan kedua yaitu menilai persepsi berbagai kelompok penting, sedangkan pendekatan yang ketiga yaitu mengevaluasi sejauh mana item informasi diungkapkan dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam kecakupan pengungkapan antar perusahaan. Yang kedua, terdapat kegunaan data laporan keuangan. Dalam penelitian kategori ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu menilai kegunaan data laporan keuangan. Pendekatan pertama mengevaluasi pentingnya analisis investasi dari informasi yang diungkapkan. Pendekatan yang kedua yaitu menilai prevalensi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada kemudahan pembaca arti dari pengguna. Hasil menunjukkan adanya konsensus mengenai pentingnya item-item informasi meskipun pengguna tidak sepenuhnya bergantung pada laporan keuangan. Yang ketiga, terdapat sikap terhadap praktik laporan perusahaan. Pada penelitian ini penelitian dalam kategori ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama menilai sikap terhadap menilai preferensi teknik akuntansi alternatif, sedangkan yang kedua yaitu mengkaji sikap terhadap isu pelaporan umum seperti jumlah informasi yang harus tersedia dan arti penting item tertentu. Yang keempat, terdapat pertimbangan materialitas. Pada penelitian dalam kategori ini menggunakan 2 pendekatan yang digunakan untuk menilai pertimbangan materialitas, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pengumpulan dan klasifikasi data akuntansi, sementara yang kedua yaitu berfokus pada apa yang dianggap material oleh individu dan tingkat perbedaan yang diberlakukan sebelum suatu informasi dianggap material. Yang kelima, terdapat dampak keputusan dari prosedur akuntansi, yaitu meneliti dalam kategori ini itu menilai bagaimana prosedur akuntansi alternatif untuk seperti teknik persediaan dan informasi non-akuntansi yang mempengaruhi keputusan. Next slide. Yang ketiga, terdapat dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi. Akuntansi dan linguistik memiliki keterkaitan yang erat. Jane berpendapat bahwa aturan akuntansi sebagai tata bahasa yang di mana aturan dalam akuntansi berfungsi sebagai tata bahasa dalam linguistik, yang strukturnya dapat mempengaruhi cara penggunaan, memahami, dan menggunakan informasi akuntansi. Belkau juga berpendapat bahwa karakteristik tata bahasa dalam akuntansi dapat mempengaruhi perilaku pengguna, baik linguistik maupun non-linguistik. Terdapat 4 dalil yang menunjukkan bagaimana perbedaan dalam penggunaan bahasa akuntansi dapat dipengaruhi kinerja pengguna. Adapun dalil tersebut, yang pertama, para pengguna yang membuat pendekatan leksikal tertentu dalam akuntansi akan mampu berbicara atau menyelesaikan masalah tidak dapat dipercayakan oleh pengguna yang tidak membuat perbedaan tertentu. Yang kedua, para pengguna yang membuat perbedaan leksikal itu tertentu dalam akuntansi akan mampu melaksanakan tugas-tugas yaitu non-linguistik dengan lebih cepat atau lebih lengkap daripada yang tidak membuat perbedaan. Yang ketiga, terdapat para pengguna memiliki aturan yaitu tata bahasa yang akuntansi cenderung akan membedakan gaya dan penekanan manajerial daripada mereka yang tidak memilikinya. Yang keempat, terdapat teknik-teknik akuntansi dapat cenderung memfasilitasi atau menjadikan lebih sulit beragam perilaku-perilaku manajerial dari pihak pengguna. Perilaku penelitian telah menguji dalil tersebut dan menemukan bahwa pertimbangan linguistik penting dalam penggunaan informasi akuntansi dan pembuatan standar internasional. Next slide. Kemudian studi lainnya juga telah menggunakan berbagai teknik untuk mengetahui dampak linguistik, yang di mana terdapat teknik sistematik di referral, yang kedua teknik konsekuen antar senden, yang ketiga teknik penskalan multidimensional, yang keempat prosedur close. Namun secara keseluruhan dampak linguistik dari data teknik akuntansi itu merujuk pada pentingnya pemahaman bahasa untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan. Next slide. Yang keempat, terdapat fiksasi fungsional data. Fiksasi fungsional dalam akuntansi menggambarkan di mana pengambilan keputusan untuk menyesuaikan proses pengambilan keputusan terjadi ketika perubahan dalam metode akuntansi. Konsep tersebut berasal dari psikologi yang di mana individu sering tidak dapat melihat
fungsi baru dari objek karena pengalaman masa lalu. Namun dalam akuntansi objek tersebut digantikan oleh data akuntansi dan ketidakmampuan untuk beradaptasi disebut sebagai fiksasi data. Ijel dan Jack Dickett dan Kinect mengembangkan ide ini dengan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terdiri dari input, output, dan aturan keputusan. Adapun macam-macam dari konsep untuk hasil kedua fungsional dan data dalam akuntansi itu yang pertama terdapat hipotesis pengondisian yaitu fenomena mengondisikan terjadinya ketika subjek menunjukkan terjebak dalam pola pikir yang tidak fleksibel. Yang kedua, teori prospek dan hipotesis menyusun kata-kata atau bentuk penyajian informasi dapat mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Fiksasi fungsional dapat muncul dari cara penyusunan pilihan yang dapat dipilih oleh subjek. Yang ketiga, keterlibatan ego yang pertama versus yang terbaru. Keterlibatan ego berperan penting dalam bagaimana subjek memahami teknik akuntansi yang baru. Subjek mungkin memiliki cenderung kembali ke metode yang pertama kali dipilih atau metode baru. Next slide. Yang kelima, terdapat sifat induksi informasi. Perilaku individu dalam konteks komunikasi informasi dapat dipahami melalui dua aspek, yaitu sebagai penerima dan sebagai pengirim informasi. Dalam peran sebagai penerima, individu menggunakan informasi untuk membuat keputusan, sedangkan dalam peran sebagai pengirim, induksi informasi memainkan peran penting. Induksi informasi yang dijelaskan oleh Pascal dan Paport merujuk pada proses kompleks di mana perilaku individu dipengaruhi oleh informasi yang mereka komunikasikan, termasuk antisipasi terhadap konsekuensi dari komunikasi tersebut. Induksi informasi melibatkan beberapa langkah, diantaranya satu, antisipasi konsekuensi, yang dimana sebelum berkomunikasi, individu mempertimbangkan kemungkinan dampak dari informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, faktor waktu, yang dimana waktu berperan penting dalam induksi. Komunikasi yang mencerminkan perilaku pengiriman atau yang dianggap relevan oleh pengiriman dapat meningkatkan efektivitas induksi. Kemudian adapun adanya dampak timbal balik bagi pengirim informan diantaranya yaitu satu, evaluasi eksternal atas kinerja, dua, regulasi dan pengendalian, yang ketiga, interkasi dengan keputusan unit lain, yang keempat, perubahan pilihan. Indukasi informasi dapat diintegrasikan dengan pengguna informasi untuk membentuk teori yang lebih komprehensif tentang dampak informasi. Dengan memahami sifat induksi informasi ini, kita dapat lebih baik mengelola bagaimana informasi dikomunikasikan dan diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pendekatan pemrosesan informasi manusia. Jadi, pendekatan pemrosesan informasi manusia ini muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan penyajian dan pemahaman informasi keuangan oleh pengguna. Teori psikologi kognitif dimanfaatkan untuk menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi. Dan model pemrosesan ini tuh terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama ada input, yang fokus pada karakteristik informasi yang diterima oleh pengguna, seperti skala isyarat, karakteristik statistik, muatan informasi, metode penyajian, dan konteks. Lalu yang kedua ada proses. Jadi proses ini berhubungan dengan bagaimana pengguna mengolah informasi yang mencakup karakteristik pertimbangan dan aturan keputusan. Dan yang ketiga ini ada output. Output ini mencerminkan hasil dari proses informasi seperti kualitas pertimbangan dan wawasan diri. Jadi perbedaan fokus pada ketiga komponen ini nih menghasilkan 4 pendekatan yang berbeda dalam memahami pemrosesan informasi. Jadi ada model lensa, lalu pertimbangan probabilistik, perilaku prakeputusan, dan gaya kognitif. Next slide. Jadi yang pertama ada model lensa. Model lensa ini pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana individu membuat pertimbangan berdasarkan sejumlah isyarat dari lingkungan. Model ini tuh menunjukkan hubungan antara isyarat lingkungan dan keputusan manusia, serta menekankan kesesuaian antara realitas objektif dan respon dari individu tersebut. Lalu penerapannya dalam akuntansi yang pertama, pencatatan kebijakan dengan mengukur pentingnya tiap isyarat dalam keputusan dan kesamaan pandangan antar pengambilan keputusan.
Lalu yang kedua ada keakuratan pertimbangan dengan menilai seberapa tepat keputusan akuntan dari informasi akuntansi. Dan yang ketiga ada karakteristik pekerjaan, yaitu menganalisis pengaruh kondisi kerja terhadap pembelajaran dan hasil keputusan. Jadi fokus penelitiannya ini yang pertama ada konsistensi dan konsensus pertimbangan. Dan yang kedua yaitu bentuk aturan keputusan dan wawasan diri pengambil keputusan. Next slide. Yang kedua ini pertimbangan probabilistik. Jadi pendekatan probabilistik ini menekankan perbandingan antara intuisi probabilitas manusia dan model normatif seperti teorema Bayes. Penelitian awal mencoba melihat apakah manusia ini merevisi probabilitas sesuai teorema Bayes, tapi hasilnya itu menunjukkan revisi yang kurang optimal. Jadi fenomena ini disebut konservatisme. Persky dan Kahneman menemukan bahwa individu sering menggunakan heuristik untuk menyederhanakan penilaian probabilitas, yaitu yang pertama ada kerepresentatifan, menilai berdasarkan kemiripan dengan kategori tertentu. Yang kedua ada ketersediaan, yaitu menilai berdasarkan kemudahan sesuatu yang terlintas di pikiran. Dan yang ketiga adalah penyandaran dan penyesuaian, yaitu membuat estimasi dari titik awal lalu menyesuaikannya. Jadi dalam konteks akuntansi, penelitian itu menunjukkan bahwa pengambil keputusan kerap menggunakan heuristik ini dalam proses audit, pengendalian manajemen, dan analisis keuangan. Studi lanjutan itu lebih menekankan pada validitas teknik perolehan probabilitas subjektif dan interaksi antara struktur pekerjaan dan kemampuan individu dalam menghasilkan bias atau penyederhanaan berpikir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perilaku prakeputusan. Perilaku prakeputusan itu umumnya diuji dengan menggunakan metode pelacakan proses. Metode ini telah mengalami evolusi dari teori tentang pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Newell dan Simon, yang berpendapat bahwa manusia memiliki ingatan jangka pendek dengan kapasitas yang terbatas dan ingatan jangka panjang yang sepertinya tidak terbatas. Pelacak-pelacak proses ini pergerakan mata, yang kedua perilaku pencarian waktu respons, yang keempat tensi kewajaran dari strategi pengodean protokol verbal ini. Peneliti hanya mengusulkan penggunaan metode pengumpulan data tambahan lainnya sehingga hasil dari beberapa metode tersebut dapat saling diperbandingkan untuk menentukan konvergensi mereka. Joyce dan Libby menambahkan kelemahan-kelemahan berikut. Yang pertama, sangat banyaknya jumlah kumpulan data dari studi-studi seperti itu yang membatasi jumlah subjek yang dapat dipelajari. Dan yang kedua, kurangnya teknik-teknik pengodean sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya adalah pendekatan gaya kognitif. Pendekatan gaya kognitif ini menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi cara individu memproses informasi saat membuat keputusan. Pendekatan ini melihat hubungan antara stimulus dan respons melalui gaya berpikir tertentu. Pendekatan gaya kognitif ini mencakup 5 dimensi utama, yaitu otoritarianisme, dogmatisme, kompleksitas kognitif, kompleksitas integratif, dan ketergantungan pada bidang. Masing-masing menjelaskan cara individu berpikir dan memproses informasi dalam pengambilan keputusan. Studi ini digunakan dalam akuntansi untuk mengklasifikasikan pengguna informasi dan merancang sistem yang sesuai dengan gaya kognitif mereka. Selanjutnya ada 5 dimensi utama dalam pendekatan gaya kognitif, yaitu yang pertama ada otoritarianisme, yaitu fokus pada penelitian Adorno dan rekannya yang mengenai hubungan antara kepribadian, sikap antidemokratis, dan perilaku. Individu yang berpikir secara kaku dan intoleran terhadap ambiguitas lebih mudah terpengaruh oleh propaganda otoriter. Yang kedua ada dogmatisme, didasarkan pada usaha Rocketch yang mengembangkan ukuran yang lebih objektif untuk otoritas
libertarianisme. Pendekatan ini tuh memiliki tujuan untuk menilai gaya berpikir yang tertutup terhadap pandangan baru dan cenderung mempertahankan keyakinannya sendiri. Yang ketiga ada kompleksitas kognitif. Diperkenalkan oleh Kelly dan Berry dan fokus pada kemampuan individu dalam mengorganisasi informasi psikologis untuk memahami lingkungan dan perilaku. Individu dengan kompleksitas yang tinggi mampu melihat banyak dimensi dalam perilaku orang lain. Yang keempat ada kompleksitas integratif. Berdasarkan diferensiasi atau kemampuan membedakan dimensi dan integrasi atau kemampuan menggabungkan dalam pemahaman yang menyeluruh serta dikaitkan dengan abstraksi dan konkretisasi dalam berpikir. Yang terakhir ada ketergantungan pada bidang. Diukur dari seberapa mampu individu membedakan bagian-bagian dalam persepsi. Individu yang tergantung pada bidang yang sulit membedakan elemen secara terpisah, sedangkan yang tidak tergantung dapat memisahkan bagian-bagian dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, relativisme kognitif dalam akuntansi. Revolusi kognitif dalam psikologi sosial telah menciptakan adanya suatu perhatian yang kuat tentang struktur ilmu pengetahuan mengenai ingatan pada umumnya dan bagaimana seseorang belajar pada khususnya. Pertimbangan profesional dalam akuntan publik yang digambarkan sebagai proses yang memiliki 5 komponen. Yang pertama, skema atau struktur ilmu pengetahuan yang terakumulasi melalui pembelajaran atau pengalaman. Yang kedua, suatu peristiwa pemicu atau stimulus. Yang ketiga, suatu lingkungan pertimbangan. Yang keempat, suatu proses pertimbangan. Yang kelima, suatu keputusan atau tindakan. Proses pengambilan keputusan akuntansi berdasarkan fenomena yang diamati. Yang pertama, observasi terhadap fenomena akuntansi oleh pengambil keputusan. Yang kedua, pembentukan skema atau pemahaman awal atas fenomena tersebut. Dan yang ketiga, penyimpanan skema dalam sistem memori atau informasi. Yang keempat, perhatian dan pengukuran terhadap stimulus yang relevan. Yang kelima, pengambilan informasi yang relevan dari memori untuk dipertimbangkan. Yang keenam, integrasi informasi, yaitu menggabungkan data lama dengan informasi baru. Yang ketujuh, pertimbangan atas berbagai alternatif keputusan. Dan yang kedelapan, pengembalian keputusan atau tindakan akhir berdasarkan pertimbangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah relativisme kultural dalam akuntansi. Relativisme kultural melihat bahwa adanya budaya yang berpengaruh terhadap cara individu memahami dan menerapkan akuntansi. Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang membentuk persepsi dan perilaku dalam membuat keputusan akuntansi. Budaya bisa memengaruhi instrumen, proses, serta hasil akuntansi. Misalnya, pendekatan fungsionalisme struktural menunjukkan budaya sebagai sistem sosial yang mempengaruhi perilaku kolektif. Sedangkan perspektif interpretatif melihat budaya sebagai cara berpikir bersama dalam memahami akuntansi. Pendekatan peristiwa dan perilaku. Pendekatan ini itu membahas hubungan antara budaya dan perilaku dalam konteks akuntansi. Ada beberapa dimensi budaya yang mempengaruhi akuntansi lintas negara, yaitu individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus feminitas, wilayah kekuasaan, dan penghindaran terhadap ketidakpastian. Studi perbandingan lintas budaya ini mencoba memahami bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi praktik dan teori akuntansi di berbagai negara. Dalam konteks ini, penting untuk menyesuaikan model dan teori akuntansi agar relevan dengan budaya setempat. Selanjutnya, 4 dimensi budaya, yaitu yang pertama, individualisme versus kolektivisme. Dimensi ini menunjukkan sejauh mana individu dalam suatu budaya mengintegrasikan dirinya dalam suatu kelompok. Dalam budaya individualisme itu, orang lebih mementingkan dirinya sendiri dan hubungan yang longgar dengan orang lain. Sebaliknya, dalam budaya kolektivisme, individu sangat terikat secara emosional dan sosial pada kelompoknya. Yang kedua, wilayah kekuasaan yang besar versus kecil. Menggambarkan tingkat ketimpangan kekuasaan yang diterima oleh anggota masyarakat. Budaya dengan wilayah kekuasaan yang besar itu menerima distribusi kekuasaan yang tidak merata.
Sebaliknya, dalam budaya dengan wilayah kekuasaan yang kecil, masyarakat lebih menuntut kesetaraan dan keadilan dalam distribusi kekuasaan. Yang ketiga, penghindaran ketidakpastian. Dimensi ini menjelaskan sejauh mana masyarakat merasa tidak nyaman terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Masyarakat dengan penghindaran ketidakpastian yang kuat berusaha menghindari ketidakpastian dengan aturan dan struktur yang kuat. Sebaliknya, masyarakat dengan penghindaran ketidakpastian yang lemah lebih toleran terhadap ambiguitas dan fleksibel dalam menghadapi hal yang tidak pasti. Yang terakhir, maskulinitas versus feminitas. Dimensi ini itu menunjukkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Masyarakat maskulinitas menekankan pada pencapaian, persaingan, dan keberhasilan. Sedangkan masyarakat feminitas itu lebih mengutamakan hubungan, perhatian pada kualitas hidup, dan kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah evaluasi atas pendekatan perilaku. Jadi pendekatan perilaku dalam akuntansi itu bertujuan untuk memahami bagaimana individu ini merespons informasi akuntansi. Nah, fokus utamanya adalah menguji hipotesis perilaku yang berkaitan dengan kegunaan laporan keuangan, kecukupan pengungkapan, sikap terhadap laporan, batas materialitas, dan juga dampak dari pilihan metode akuntansi. Pendekatan ini juga melihat bagaimana sih informasi itu diproses oleh penggunanya, mulai dari input hingga outputnya. Nah, jadi intinya pendekatan perilaku ini tuh mencoba untuk memahami bagaimana sih manusia itu menggunakan dan menanggapi informasi akuntansi, yang termasuk apakah laporan keuangannya itu berguna, bagaimana orang itu memaknai pengungkapan, dan juga bagaimana sih informasi itu memengaruhi keputusan. Jadi intinya pendekatan ini tuh berfokus pada unsur manusia di dalam akuntansi. Next. Jadi kelebihan dari pendekatan ini yang pertama adalah memberikan pemahaman realistis tentang perilaku pengguna laporan dan juga membuka kerjasama dengan ilmu perilaku misalnya kayak psikologi dan sosiologi. Sedangkan kelemahannya sendiri adalah lemah secara teoritis dan metodologis. Hasil studinya sering tidak konsisten dan sulit digeneralisasi dan juga variabel perilakunya sulit untuk diukur secara objektif. Jadi pendekatan itu punya keunggulan karena mendekatkan akuntansi dengan kenyataan di lapangan. Tapi banyak peneliti yang mengkritik pendekatan ini karena memang masih lemah dari sisi teori dan metodenya. Jadi kadang hasilnya tuh sulit diterapkan karena memang terlalu bergantung pada konteks tertentu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sukses, budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.